Jadi kalau tadi problemnya yang pertama kan bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta adalah penderitaan. Itu sebetulnya penderitaan pada diri kita, menyikapi perubahan, ketidakmampuan kita menyikapi perubahan. Jadi bukan orang yang membenci datang kepada kita kemudian dia yang berproblem, tidak, tapi kita yang berproblem menyikapi kehadirannya orang tersebut. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan oleh Guruji dalam bahasa Sanskerta, yang tadi kalau disebut dalam bahasa Pali adalah Sabestata Bhavantu Sukhitata, yaitu semoga semua makhluk berbahagia. Itu perlu diulang kalimat itu. Pertama hanya mantra kosong, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ini seperti mantra kosong karena kita masih membenci si A, nggak suka dengan si B, dan lain sebagainya. Cuman kita ini kan memasukkan data positif, memprogram data positif di dalam pikiran kita. Semoga semua makhluk berbahagia, tanpa menyebutkan perkecualian. Jadi kalau tadi Pak Leslie mengatakan gimana ya kalau ada musuh dan lain sebagainya, kita tetap menyebut semoga semua makhluk bahagia, dengan tanpa misalnya semoga semua makhluk bahagia kecuali musuhku, semoga semua makhluk bahagia kecuali mertuaku, semoga semua makhluk bahagia kecuali tetangga sebelah ini. Tidak seperti itu. Walaupun saya nggak suka dengan si A, si B, si C, tetap saya ngomong semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini sebetulnya memasukkan data positif sampai satu ketika kebencian-kebencian kita itu tergantikan. Ini kan kalau pikiran kita di bawah sadar itu, jadi kita ini kan 88% pikiran kita di bawah sadar, 12% yang kita sadari. Nah, ketika kita membenci si A, kemudian janganlah si A ini mertuaku, atau si A ini, si B ini adalah tetanggaku, si C itu adalah orang terdekatku tapi aku nggak suka, itu kemudian kita simpan di bawah sadar ketidaksukaan itu. Terus hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Akibatnya satu ketika kalau tabungan kita ini sudah penuh, kemudian orang itu melakukan kesalahan sedikit saja, langsung kita meledak. Dan orang mengatakan, kamu kok gitu aja marah sih? Kan itu kan cuma urusan kecil, kenapa kamu sampai sudah nggak mau kenal lagi sama orang tuamu, nggak mau kenal lagi sama pasangan hidupmu, nggak mau kenal lagi sama tetanggamu? Kan hanya urusan kecil. Ya, sumbunya urusan kecil, tapi yang disimpan itu sudah banyak, yaitu dari kekecewaan yang menaun bahkan puluhan tahun. Nah, sekarang kita memprogram ulang pikiran kita dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Yang pertama tadi seperti hanya mantra kosong yang nggak ada artinya karena isinya masih kebencian. Tapi sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, akhirnya program ini masuk dan menggantikan yang negatif itu menjadi keluar dari bawah sadar kita. Dan akibatnya ketika kita muncul rasa nggak senang dengan orang itu, wah si A ini datang lagi nih, bertemu dengan yang nggak disukai tadi, akhirnya kita ngomong, ya sudahlah, semoga kamu bahagia, memang kamu begitu sih. Nah, jadi kita kemudian memaklumi bahwa memang dia wataknya seperti itu. Satu contoh yang paling sederhana adalah perbedaan orang memelihara anjing dan kucing. Ada banyak orang kalau melihat memelihara anjing itu kan menyenangkan sekali ya, bisa digendong, bisa dielus-elus, bisa dipangku, wah, kemudian dirangkul dan lain sebagainya. Anjing itu diam saja. Tapi bagi Anda yang memelihara kucing, Anda akan memahami kucing itu suka-suka dia. Kalau dia baru senang dirangkul, kalau dia senang baru dielus, dia deket. Tapi begitu dia sudah nggak suka, dalam beberapa menit dia ganti moodnya. Kita elus, kita rangkul, dia gigit ataupun malah nyakar. Nah, kadang orang yang senang anjing marah dengan kucing. Kamu kok gitu sih? Saya pun mau ngelus aja nggak bisa, kemudian kucingnya ditampar. Padahal kalau kita sudah sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, maka kemudian kita muncul rasa, ya memang kamu seperti itu. Anjing dan kucing memang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan wataknya mereka. Jadi ya memang anjing sukanya begitu, ya memang kucing sukanya begitu. Dan akhirnya timbullah kedamaian karena kita yang bisa menerima kenyataan. Jadi di dalam Dharma ini
kita tidak mengubah dunia, tapi mengubah diri kita menyikapi dunia. Sehingga kalau terjadi perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya itu, yang membuat berbeda itu adalah diri kita. Orang memaki kita, itu urusan dia. Tapi tanggapan kita terhadap makian dia, itu adalah urusan kita. Kalau tadi berbicara tentang hidup saat ini, saya yang dimaki adalah detik yang lalu tadi. Saya detik ini sebetulnya saya punya kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada dia. Tetapi ketika kita masih belum merasa hidup ini perubahan, maka saya merasa, loh saya yang tadi kan juga saya yang sekarang. Jadi saya yang tadi yang dimaki, ya sekarang saya punya kesempatan memaki balik kepada dia. Dia tadi memaki satu kata, sekarang saya mau kembalikan 10 kata. Akhirnya kita menjadi lebih jahat daripada dia. Tapi dengan pengucapan semoga semua makhluk bahagia, hasilnya adalah ya sudahlah, memang dia wataknya seperti itu. Memahami memang orang itu seperti itu, memang binatang itu seperti itu, memang suasana ini seperti ini. Akhirnya kita menjadi lebih damai menghadapi perubahan dalam hidup. Dan inilah sebetulnya di dalam makna Wesa itu, perubahan hidup ini, tua sakit mati itu adalah gambaran nyata, tapi sebetulnya perubahan hidup inilah kita harus berdamai dengan perubahan hidup ini. Yang kalau tadi Guruji sampaikan, ya memang kita harus menjadi pelita bagi diri kita sendiri. Kita sesungguhnya hanya bisa menenangkan diri kita sendiri, kita hanya bisa melatih diri kita sendiri menghadapi perubahan di dalam hidup ini menjadi hal yang biasa. Tidak perlu kaget dengan perubahan itu, karena kita sendiri pun selalu berubah.